Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat watchlist rekomendasi saham ya untuk trading di tanggal 25 April 2025. Jadi 25 ya, ini jadi harusnya belanja online diskon nih besok nih. Oke, disclaimer aja langsung kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual. Jadi keputusan beli dan jual sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan ya tidak ada kepastian ya saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Dan ya saya harap teman-teman bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Langsung aja tanpa banyak basa-basi. Di tanggal 25 April besok ini saya rasa IHSG akan koreksi. Jadi ya saham yang hari ini main pun yang mostly jadi watchlist saya gitu ya. Dan ya keempatnya ini ya ini nggak punya korelasi dengan pergerakan IHSG. Yaitu ada BBKP, Main, Foru, dan juga NICL. Oke, kenapa besok asumsi saya IHSG-nya akan koreksi ya, karena hari ini pun koreksi tipis dan dia sempat hijau terus akhirnya koreksi tipis dan sama seperti kemarin ya masih ada outflow dari foreign walaupun jumlahnya tidak begitu besar. Tapi hari ini mostly bank BCA mostly ini yang keluarnya lebih besar ya 655 miliar gitu BBCA ya. Jadi ya saya berasumsi besok ini IHSG-nya akan koreksi ya gitu. Dan makanya juga saya coba menggeser watchlist rekomendasi saya ya ke saham-saham yang korelasinya sedikit lebih kecil terhadap pergerakan IHSG gitu ya. Jadi ya sedikit review aja buat kemarin saya nggak bikin konten karena saya nggak sempet ya ada keperluan dan saya hanya share yaitu di YouTube membership. Dan memang ya untuk watchlist tradingnya pun dari 3 saham yang saya rekomendasikan ini 3-tiganya nggak ada yang perform ya teman-teman. Ya kecuali mungkin untuk ini ya untuk swing menurut saya Aceh saya MRT ini kemarin saya mention dan hari ini juga masih di area buy ya, menurut saya masih oke. Yang pertama itu Inet. Kenapa? Inet minus 3,5%, CBDK minus 3%, Arto minus 4%. Tapi kalau saya boleh jujur ya, kalau dari view saya kenapa 3 saham, dari dua dulu deh. Kenapa Arto koreksi? Karena memang pada saat saya rekom ini saya pikir dia akan break dan lanjut kenceng ya, mungkin ke area 2000-an gitu ya, 2050-an gitu ya. Tapi ternyata dia nggak jadi break, justru malah turun. Karena ini posisinya kemarin itu ya memang ada di resist gitu ya, memang ada di resist. Ini kalau seandainya ini dibilang pullback juga ragu karena volume yang terjadi besar. Dan mover ya top buyer satunya masih broker BB gitu ya. Itu yang CBDK gimana? CBDK juga case-nya mirip-mirip, dia mau break, saya pikir ya confirm break karena di tanggal 23 itu volumenya lumayan besar, ternyata false break ya, sempat hijau dan akhirnya closingnya merah gitu ya. Inet gimana? Kalau Inet nih kayaknya market makernya belum kelihatan main. Ini dia biasanya mainnya bareng sama WiFi, Inet, Doh ya. Cuma di saham gini memang analisanya agak sedikit susah ya karena ada indikasi ya gitu ya. Ada lempar-lemparan gitu. Dan by the way buat informasi ke teman-teman aja, sedikit informasi ke teman-teman aja bahwa IHSG-nya ya hari ini ada di pucuk gitu ya, ada di resist. Ini resist, ini resist. Jadi kalau melihat flow-nya beberapa hari ke belakang ini sepertinya ini arahnya IHSG kita akan koreksi dulu gitu ya, akan koreksi dulu ya, kecuali dia bisa break 6.700 ya, di atas 6.700 mungkin akan naik. Dan biasanya kalau IHSG koreksi itu beberapa saham-saham besar itu akan terdampak ya, dan marketnya juga nggak akan bergairah. Dan biasanya kalau kayak gitu ya saham-saham yang third-liner gitu ya, saham-saham third-liner yang akan bergerak. Dan hari ini saya rekomendasi BBKP. Yang pertama BBKP. Kenapa BBKP? Sebenarnya kalau secara recent ya newsnya saya belum lihat detail ya, belum cari detail. Tapi yang jelas yang saya pahami bahwa volume yang terjadi di hari ini ya besar banget gitu ya. Ini volume yang terjadi di hari ini besar banget BBKP. Nah ini dari lot yang terjadi juga, transaksi yang terjadi juga lumayan besar ya. Ini dia punya buy powernya ya, pelaku pasar yang melakukan buy ini ada 13 juta lot yang dimakan ya, sellernya ada 6 juta yang haki. Ini HK, ini haki, jadi memang persentasenya lumayan cukup besar gitu ya. Dan ya saya rasa besok juga scalper pasti banyak yang pantau BBKP, saya yakin lah ya.
Ini udah jelas, simple, sederhana. Nah, yang kedua ini ada Main. Wah, ini Main gimana trade plan-nya? Kenapa saham ini menarik? Wah, kok dari data transaksinya hari ini tanggal 24 dia kan terlihat di sini distribusi. Ya mungkin sekedar buat informasi aja ke teman-teman ya untuk saham Main. Nah, ini hari ini ya, ini sekalian saya buka chart 3 menitnya buat sharing juga bahwa di area sini adalah area supportnya. Gitu ya. Area supportnya di mana? 570 area supportnya, support intraday ya, daily ya. Jadi ya mungkin di sini nih 5.070. Jadi besok kalau trading gimana? Kalau misalnya dia sentuh ke 5.070 ya kayaknya buang barang dulu. Ya walaupun 570 juga ini termasuk dalam ya. 5%-an lah ya, masih sosok oke. Dan kenapa saham Main menarik padahal data transaksinya distribusi? Yang pertama tadi volume yang terjadi lumayan besar. Ini besar banget dan sahamnya naik 21%. Dan kalau teman-teman perhatikan ini kan IPO-nya baru. Jadi kalau kita pakai inventory analysis sederhana banget ya. Kalau tanggal 10 dia listing ya, let's say tanggal 1 saya tarik ya, 10 Maret dia listing sampai dengan hari ini tanggal 24 ini terlihat data transaksinya tidak ada distribusi. Nah, kenapa? Kalau kita ikut IPO ini mostly kita cuan. Kenapa? Karena hari ini close harganya 600. Average buyer-nya dari mulai dia listing itu average buyer-nya ada di 400, 500, 500. Ya jadi ini sekarang Main ada di harga 600. Artinya apa? Artinya ya sahamnya ini bukan saham untuk di exitin ke retail ya. Tapi bisa jadi juga dia punya plan untuk exitnya di atas. Jadi kerek sahamnya dulu ya. Saya juga nggak ngerti. Ya mungkin aja masih banyak sekali potensi yang terjadi gitu. Tapi yang melihat data ini ya menurut saya saham Main ya menarik. Dan dia ditariknya itu sesi 2 ya, sesi 2. Lumayan nih. Nah, yang ketiga ada saham Foru ya. Ini buat teman-teman informasi buat teman-teman aja bahwa saham BBKP ini liquid, saham Main juga liquid ya, sedangkan saham Foru nih secara likuiditas agak kurang. Tapi untuk scalper ya, mungkin untuk trader yang seperti saya yang entry di range 5 juta, 10 juta gitu ya. Ya ini masih sangat terserap banget dananya gitu ya. Dan kenapa sahamnya menarik? Data transaksi ini retailnya hari ini keluar. Retail keluar indikasinya apa ya? Kalau retail keluar mostly ini akumulasi kan dari sedikit pihak pembelian dilakukan pembelian terhadap banyak pihak gitu ya. Sederhananya seperti itu. Kalau ngelihat chartnya juga nih 1 minggu terakhir ini volume yang terjadi juga lumayan besar gitu ya. Volume yang terjadi juga lumayan besar. Jadi menurut saya Foru ya menarik ya untuk dipantau juga untuk trading besok hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 25 ya, hari Jumat tanggal 25 gitu. Nah yang ketiga ini sahamnya dari Pam Group ya, ini Pam Group ini sahamnya kelihatan main ya. NICL ini saham walaupun seperti ini bagi dividen loh. Saya ingat kalau nggak salah dia bagi dividen ya, bener ya, bagi dividen. Tapi memang waktu dia main ini luar biasa banget sih mainnya. Naik, waduh ini ya saham gitulah ya. Tapi ya terlihat ini volume yang terjadi di hari ini tanggal 24 ya, volume yang terjadi besar sekali, data transaksi juga oke. Yang ini yang main terlihat broker CP, ID, EP. Dan ya beberapa broker retail ada di sisi seller gitu ya. Biasanya broker retail yang jadi patokan saya apa? Ini Excel retail, XC juga retail gitu ya, ada sisi kanan. Ya bisa jadi juga ini CP-nya CP big player ya, tapi kita lihat aja sahamnya NICL besok pola pergerakannya seperti apa. Harusnya menurut saya menarik. Sebenarnya ada juga Ali nih. Ali juga ada anomali ya, ada sedikit keanehan ya gitu ya. Tapi Ali ini movernya ketika dia mulai gerak naik nih dari tanggal 27 Maret ya, di sini 27 Maret. Ini 27 Maret kalau kita tarik tanggal 24 ini bayarnya foreign loh. Jadi ya menurut saya agak loh kok foreign gitu kan. Ada apa nih? Tapi ya dia naik, tapi yang ngangkat ini foreign. Dia mostly Ali sama VKTR. Seingat saya tuh yang main tuh broker KI, tapi KI-nya KI domestik. Sedangkan dari tanggal 24 Maret sampai 24 April ya kurang lebih 1 bulanan ini yang main yang KI domestiknya malah ada di sisi seller, sedangkan ya ini di domestik ada KI gitu. Jadi ini main nih kayaknya, ini ada bisa juga jadi tambahan watchlist ya. Cuman sahamnya dari grupnya Bakri memang agak-agak ngeri mainnya gitu ya. Tapi memang kalau di saham lapis 3 semuanya ngeri lah ya. Saya samakan aja gitu. Yang penting teman-teman, saran saya punya trade plan dan
kalau ngelihat posisi IHSG mungkin besok dan seminggu ke depan gitu, minggu depan itu mostly akan ada banyak koreksi ya menurut saya. Dan ya semoga saya salah ya, semoga saya salah seperti itu. Dan ya paling fokus ke saham-saham yang ada flow, yang ada akumulasi, menurut saya sih seperti itu. Jadi untuk watchlist trading besok BBKP, Foru, Main, dan juga NICL. Itu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan watchlist saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.